Halo fotografer, hari ini gue mau ngebahas soal apa aja sih yang bikin foto kita jadi tajam pada saat motret ya. Jadi gue inget waktu beberapa tahun yang lalu ada temen gue sempat nanya ke gue. Jadi dia tuh beli Sony A72 online. Jadi dia tanya ke gue, selama ini lu motret ada masalah gak di A72? Kayaknya nggak masalah, udah berapa tahun? 3 tahun kali gue pakai A72. 2 sampai 3 tahun nggak ada masalah. Terus kenapa emang gue bilang gitu? Ya itu katanya. Jadi gue beli online kata dia. Terus foto gue kok rasa-rasanya nggak pernah tajam gitu kata dia. Nah ini harus diurut nih, apa sih faktor-faktor yang bikin sebuah foto jadi tajam gitu ya. Nanti kita bahas nih sekarang, jadi kita mau ngebahas soal hal-hal yang membuat foto kita jadi tajam dan harus kita ingat apa-apa yang harus dihindarin. Nah, jadi setelah pakai A72, gue pakai Sony, pakai Nikon D750. Jadi yang kepasang sekarang ini lensa 105 mm makro ya. Jadi biasanya gue pakai buat jepret benda-benda kecil. Kalau foto produk tuh mungkin perhiasan ya. Jadi gue dapat foto yang close up ya di benda-benda kecil. Soalnya kalau di crop itu salah satu juga tuh yang bikin foto kesannya jadi kurang tajam. Jadi dari pertama kali komposisi awal tuh kita harus udah fix komposisinya. Jadi tanpa ada crop. Soalnya crop tuh mengurangi kualitas gambar ya. Nah ini gue bahas satu-satu nih kenapa foto itu bisa jadi kurang tajam ya. Pertama objek atau subjek yang kita jepret nih. Itu lihat dulu objek atau subjeknya bergerak atau enggak. Jadi berhubungan sama shutter speed ya. Jadi kalau dirasa kita jepret nih, wah ini kayak kurang tajam nih ya. Shutter speednya kita cepetin kalau bendanya bergerak ya. Nah untuk nentuin shutter speed nih sebenarnya kita ada patokan yang bisa kita jadiin acuan ya. Jadi misalnya nih, lensa gue kan lensa 105 mm. Jadi speed yang paling lambat yang bisa dipakai sama kita nih 1/105. Jadi jangan pakai kecepatan di bawah 1/105 ya. Contoh gue biasanya main aman di 1/125 lah. Jadi untuk hindarin kamera handshake pada saat pegang kamera. Bahkan ini agak lumayan berat ya lensanya. Jadi rata-rata tuh gue pakai di 1/125. Rumusnya itu 1 per focal length si lensa. Jadi kalau tadi motion blur kita bisa atasin dengan naikin shutter speed, terus kamera shake kita bisa patokan shutter speednya tuh seenggaknya di atas 1/focal length lensa yang kita pakai. Jadi gue ulangin ya, kalau misal pakai lensa 105 berarti shutter speed yang paling lambat yang bisa kita pakai di 1/105. Contoh 1/125 misalnya. Nah ini juga yang nentuin ketajaman foto kita itu kita lihat dulu lensa kita tuh ada image stabilizer nggak? Kalau di lensa gue nih ada nih vibration reduction VR di sini tulisannya. Kalau nggak ada ya berarti kita harus tingkatin si speednya, misal 1/125 masih agak blur atau kurang tajam ya naikin kecepatan. Image stabilization tuh ada yang di body, ada yang di lensa. Terus untuk ngindarin handshake itu kita bisa pakai tripod pada saat motretnya. Jadi seenggaknya resiko tangan goyang tuh berkurang gitu. Atau bisa pakai gimbal mungkin. Atau ditaruh di tempat yang nggak goyang-goyang kayak meja gitu. Nanti juga kalau emang masih goyang juga karena kita mijet si Rana, itu kita bisa pakai remote shutter. Jadi dia pencet di alat lagi, dipencet nanti dia nembak tuh remote shutter. Untuk ngindarin foto kita agak soft dan pertimbangannya kita momen ya, misalnya kita lagi liputan atau subjeknya atau objeknya kita bergerak nggak menentu, itu kita bisa syutingnya pakai mode burst. Jadi dia dijepret berkali-kali pakai mode burst. Jadi nanti mungkin di shoot pertama dia kurang tajam, di shoot ketiga atau keempat ada yang tajam. Jadi kita ada backup pada saat motret. Kalau itu momennya susah kita ulang ya. Nah ini untuk ketajaman gambar juga kita harus pertimbangin autofocus si kamera dan body. Jadi ada yang autofokusnya di body, ada yang di
lensa. Kebetulan di kamera gue ada dua, di body ada, di lensa ada. Jadi itu semua tergantung fitur dan karakteristik si alat yang kita pakai, entah itu lensa atau body kamera. Nah sekarang kita agak ketolong nih dengan adanya kamera mirrorless. Jadi kalau misalnya di zaman DSLR ini, kalau misalnya nih kita beli kamera dirasa kok kurang tajam ya, itu kita bisa bawa ke service center, kita cek di sana gimana kalibrasi si kameranya sendiri. Soalnya dia tuh sensor autofocusnya tuh ada terpisah sama sensor image. Nih kayak gambar di sini. Nah itu tuh harus dikalibrasiin tuh posisinya tuh yang hijau ini nih, yang autofocus sensor. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya dirasa kita jepret tetap kurang tajam gitu ya, itu kita bisa cek di bawah bodinya ke service center. Nah di situ dicek tuh gimana sih autofocusnya, kalibrasi atau enggak. Jadi kita bisa ngelakuin kalibrasi. Contoh kayak kasus temen gue ini, mungkin dia ngerasanya karena beli online jadi takutnya pas di jalan jatuh lah mungkin atau apa, kameranya jadi kurang optimal, dia perlu dikalibrasi tuh kameranya. Tapi ini Sony A72 itu dia bukan DSLR ya, dia mirrorless. Nah masalah kalibrasi autofocus sensor ini nih udah nggak ada di kamera mirrorless, soalnya dia autofocus sensornya tuh nyatu sama sensor si kamera sendiri. Jadi ketika si kamera ini udah nangkep gambar yang udah tajam, dia tuh nggak bakal kasih perintah ke lensa untuk melakukan adjustment. Nah itu bedanya antara DSLR sama mirrorless. Nah ini juga yang nentuin foto itu tajam atau enggaknya ya udah pasti lighting. Jadi kalau misalnya kita dapat objek atau subjek itu dia backlight atau dia under, jelas detailnya akan lebih sedikit ketimbang yang lightingnya cukup. Jadi makanya kalau misalnya gue motret, gue saranin sih selalu pakai lampu ya, walaupun kemampuan kamera kita udah mumpuni ya, tapi kita lihat juga kondisi pemotretannya. Tapi yang jelas lighting ini mempengaruhi ke ketajaman ya. Nah faktor berikutnya itu lensa. Jadi lensa ini ya kita harus kenal alat yang kita pakai, dia tuh ada keterbatasan sebenarnya. Jadi tiap lensa ini punya karakteristiknya, punya kelebihan, kekurangan. Jadi tergantung kita bandingin sama yang mana dia lebih tajam. Lensa fix ini cenderung tajam dia, soalnya dia nggak bisa di zoom ya. Rata-rata lensa fix tuh lumayan tajam, makanya gue punya lensa tuh nggak ada lensa zoom. Jadi ada lensa 50 mm f1.8 tuh gue punya, sama ini lensa fix juga nih, lensa 105. Jadi kenalin alat kita nih, gimana karakteristiknya, terus kelebihan dan kekurangannya, dan nanti kita cari tuh kekurangannya apa dan gimana cara ngatasinnya. Nah lalu ada faktor lain tuh, misal kita motret di siang hari bolong yang panas gitu ya, itu tuh ada heat haze namanya tuh apa tuh ya. Jadi dia tuh misal nih kita motret di atas aspal, misal itu tuh di daerah aspal ke atas tuh nanti dia kayak agak ngeblur, ngeripel gitu di antara area yang panas sama yang lebih dingin di atasnya. Itu biasanya kelihatan sih kalau kita lihat juga. Nah itu dia nggak bakal tajam tuh, jadi kita bisa hindarin tuh area-area seperti itu, sebutnya heat haze biasanya tuh. Jadi kurang tajam tuh area-area itu tuh, kita bisa hindarin itu. Terus nanti hati-hati pada saat post productionnya, jangan di crop. Kalau di crop ya otomatis kualitas gambar berkurang dan berkesan dia kurang tajam nantinya. Nah jadi kalau misalnya mau dapetin foto yang tajam, pertama perhatiin dulu nih soal subjek atau objeknya, dia bergerak atau enggak. Kalau bergerak berarti kita perlu speed yang lebih tinggi. Terus perhatiin lighting atau cahaya yang terlibat pada saat kita motret, dia tuh kena cukup gak cahayanya. Kalau cukup jelas dia lebih tajam ketimbang foto yang kurang cahayanya. Ketiga, pakai high speed, tinggi. Terus gunain ISO serendah mungkin yang kita bisa. Terus F-nya pakai antara F8 sampai F11, itu pasti tajam tuh, dari subjeknya sampai ke background tajam tuh nanti. Terus gunain tripod, alat bantu lain, kalau perlu pakai shutter release. Terakhir kita shootnya pakai mode burst, jadi dijepret, pencet, nanti dia tuh jepret terus ter gitu. Nanti pasti ada salah satu yang tajam tuh, jadi kita punya backup banyak, nanti kita pilih di komputer mana yang tajam. Soalnya kan kalau misalnya kita motret balapan atau wildlife, mungkin kan gerakannya tuh nggak bisa kita duga ya. Beda kalau misalnya motret kayak genre gue gini, kalau motret model kan bisa gue arahin, bisa gue suruh diem gitu. So, mudah-mudahan berguna bagi kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini terus berkembang.